Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Kalindra, Arwah Penunggu Pohon Beringin. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Sulawesi Tengah 1986. Ini adalah kejadian ketiga, dan disinilah Rais mulai khawatir bahwa apa yang 3 kali dialaminya adalah sesuatu yang sangat serius. Hari itu, di pasar ada orang yang tiba-tiba kesurupan. Dia adalah seorang wanita setengah baya yang sebenarnya datang untuk membeli ikan. Tapi begitu sampai tak jauh dari tempat Rais berjualan, ibu itu tiba-tiba kejang. Pengunjung pasar lain langsung panik dan kemudian memeganginya karena terus meronta. Disitulah dengan mata memerah, tatapan penuh amarah dan suara berat seperti seorang nenek, dia terus menatap Rais. Lalu dia mengatakan, "Aku suka padamu." Untungnya ada seorang berpenampilan ustadz yang kebetulan melintas lalu berhasil membantu menenangkan ibu itu. Setelah beberapa lama meronta dan lidahnya sempat terjulur panjang mengerikan. Bagi Rais, ini adalah kejadian ketiga. Yang pertama sekitar tahun lalu, di tempat yang bisa dibilang sama, yaitu tak jauh dari lapak dagang ikannya, seorang ibu tiba-tiba pingsan. Begitu dikerubuti banyak orang, dia bangkit dengan kondisi yang sangat berbeda. Kedua matanya menunjukkan amarah yang luar biasa, dan telunjuk tangan kirinya menunjuk-nunjuk ke arah Rais. Di tengah penampilan yang tiba-tiba mengerikan itu, dia mengatakan kalimat pendek yang sama, "Aku suka padamu." Juga dengan suara serak dan berat seperti nenek-nenek. Kejadian berikutnya sekitar 3 bulan lalu, juga dengan awal yang mirip. Seorang ibu yang baru saja membeli sayur tiba-tiba terjatuh tak jauh dari lapak Rais. Begitu didatangi banyak orang, dia bangkit berdiri dan menunjuk-nunjuk Rais dengan tatapan aneh dan terlihat sangat marah. Lagi-lagi meluncur kalimat yang sama, "Aku suka padamu." Rangkaian kejadian ini membuat Rais ketakutan. 3 kejadian, semuanya dialami oleh ibu-ibu yang tiba-tiba kesurupan dan begitu marah padanya. Satu lagi yang sangat diingat Rais dengan jelas. Di malam sebelum kejadian, Rais selalu bermimpi, dan mimpinya selalu mirip. Dalam mimpi itu, Rais merasa duduk di bawah sebuah pohon beringin besar. Ketika dia beristirahat bersandar di pohon itu, terdengarlah suara aneh. Suara itu begitu merdu dan lembut. Lagi-lagi bunyinya selalu sama, yaitu semacam memperkenalkan diri. "Akulah Kalindra." Setelah suara itu menggema beberapa saat, Rais selalu terbangun. Awalnya, ketika mimpi pertama, dia merasa itu hanya bunga tidur biasa. Keesokan harinya, ada seorang ibu kesurupan di dekat lapaknya.
Peristiwa itu sempat tidak digubris Rais sampai terjadi lagi beberapa bulan kemudian, juga dengan mimpi di malam sebelumnya. Sampai tadi siang yang adalah kejadian ketiga, Rais menjadi sangat khawatir. Rais adalah seorang laki-laki berumur 30 tahun dan sehari-hari berjualan ikan di pasar. Berlatar pendidikan yang hanya lulus SMP, memang tak banyak pilihan pekerjaan baginya. Sampai akhirnya, setelah belajar pada seorang teman, dia memutuskan untuk berjualan ikan di pasar. Sebagai anak tunggal, dia hanya tinggal bersama ibunya, yaitu Butina. Sang ayah Pak Muhtar sudah meninggal ketika Rais kelas 6 SD, dan sejak saat itu ibunya tak pernah menikah lagi. Sang ibu sudah berkali-kali menanyakan tentang rencana Rais berumah tangga. Tapi entah kenapa, upaya Rais mendekati wanita selalu gagal. Terkadang tak direstui orang tua si wanita atau si wanita yang tak suka padanya. Seingat Rais, sudah ada 5 wanita yang pernah didekatinya, tapi semua berakhir dengan kegagalan. Sampai di satu titik, sekitar 2 tahun lalu, dia mulai ada rasa putus asa tentang jodoh. Karena kejadian tadi siang terlalu mengkhawatirkan, kali ini dia memutuskan untuk bercerita pada ibunya. Dalam 2 kejadian sebelumnya, dia tak pernah bercerita karena tak ingin sang ibu khawatir. Malam harinya, sekitar jam 8, Rais mengajak sang ibu bicara serius di ruang tamu. "Bu, aku mengalami kejadian aneh. Tadi siang sudah ketiga kalinya." Begitu Rais membuka pembicaraan. Dan setelah Rais menceritakan detail kejadian termasuk mimpi berulang sejak yang pertama, sang ibu tiba-tiba terdiam dan seperti sangat serius memikirkan sesuatu. Sampai kemudian keluarlah cerita yang selama ini belum pernah Rais dengar sama sekali. Kata sang ibu, Rais punya kakek jalur ibu yang biasa dipanggil Pak Bara. Beliau meninggal ketika Rais masih ada di dalam kandungan. Rais memang pernah tahu, tapi hanya sebatas namanya saja. Kata sang ibu, beliau dulu sangat disayangi oleh Pak Bara yang adalah ayahnya. Pak Bara terkenal sebagai orang pintar di zaman itu. Tapi ada satu peristiwa yang saat ini tiba-tiba terlintas kembali di pikiran ibunya. Bahwa dulu kakek Rais itu pernah bercerita. Beliau pernah dikejar-kejar dan dipaksa menikah, tapi bukan oleh manusia, melainkan sesosok jin yang mengaku bernama Kalindra. Tapi Pak Bara bersikeras tidak mau, dan kabarnya Kalindra marah dan berjanji akan membalas suatu saat nanti. Butina mengaku tak paham apa yang sebenarnya terjadi antara Pak Bara dan Kalindra. Bahkan kisah itu sudah lama dilupakan. Sebelum Rais menceritakan kejadian aneh tadi siang dan rangkaian kejadian menakutkan yang ternyata sudah 3 kali, sang ibu lalu mengatakan bahwa Rais harus benar-benar berhati-hati. Karena konon Kalindra sangat marah dan serius. Sang ibu juga tak pernah menduga bahwa Rais akhirnya mengalami ini. Intinya, menurut Butina, ini seperti kutukan turunan. Konon
Menurut cerita kakek Rais, Kalindra adalah sosok sangat cantik yang dulunya menjadi korban kejahatan. Jenazahnya ditemukan di dekat pohon beringin besar yang sekarang berdiri kokoh tepat di depan pekuburan desa. Rais pun terbelalak sekaligus ketakutan. Kalindra adalah nama yang selalu disebut dalam mimpinya. Dan dalam mimpi-mimpi itu, Rais selalu berada di bawah pohon beringin besar. Hanya saja tak jelas di mana pohon itu. Butina lalu mengulangi bahwa beliau khawatir ini adalah hal yang sangat serius. Setelah berpikir sejenak, Rais lalu meminta saran. Butina berjalan ke depan rumah, lalu terlihat menatap jauh menerawang. Begitu masuk kembali ke ruang tamu, beliau berkata, "Coba kamu ke Pak Amri." Rais tentu bingung karena merasa tak pernah kenal dengan nama itu. Kata sang ibu, Pak Amri adalah anak dari almarhum Pak Sina. Dan Pak Sina adalah sahabat dari Pak Bara, kakeknya Rais. Kata Butina, karena Pak Amri adalah anak tertua dari Pak Sina, mungkin beliau tahu tentang rangkaian cerita aneh ini. Setelah terus bertanya pada sang ibu, akhirnya didapatlah informasi bahwa Pak Amri saat ini tinggal di sebuah desa kecil di lereng Gunung Tompotika. "Besok pagi kamu harus ke sana," begitu perintah sang ibu. Malam itu, Rais tak bisa tidur. Berbagai kekhawatiran menggelayut di benaknya. Pusaran kisah tentang Kalindra terasa begitu menyeramkan. Ada kekhawatiran bahwa mungkin sang kakek dulu punya semacam perjanjian atau semacamnya dengan sosok Kalindra, yang entah dia itu siapa. Dan bisa jadi Rais sebagai cucu yang kemudian menerima akibatnya. Tentu sangat disayangkan sang kakek sudah meninggal, sehingga Rais tak bisa lagi mencari informasi lebih jauh. Setelah berusaha cukup lama, Rais akhirnya tertidur. Untungnya tak ada mimpi aneh apapun dan pagi harinya dia memutuskan untuk tidak membuka lapak ikannya di pasar. Dengan bersepeda butut peninggalan almarhum ayahnya, Rais pun berangkat menuju lereng Gunung Tompotika. Setelah beberapa jam perjalanan, dia pun sampai di desa yang ditunjukkan ibunya. Dan setelah 3 kali bertanya pada warga, sampailah Rais di rumah Pak Amri. Di sana dia disambut hangat dan langsung dipersilahkan masuk. Pak Amri masih terlihat bugar dan usianya mungkin sekitar 50 tahunan, seusia dengan Butina. Setelah berbasa-basi sejenak, Rais pun mengutarakan maksud kedatangannya. Tapi begitu dia mengaku sebagai cucu Pak Bara dan menyebut nama Kalindra, Pak Amri langsung membuka telapak tangannya ke arah Rais dan memberi isyarat agar Rais tak melanjutkan ceritanya. Rais pun menuruti, dan ini membuatnya semakin yakin bahwa Pak Amri punya jawaban atas misteri aneh ini. Setelah menikmati kopi, Pak Amri memulai cerita panjangnya. Bahwa dulu Pak Sina, bapaknya Pak Amri, memang adalah sahabat karib Pak Bara, kakeknya Rais. Beliau berdua memang terkenal sebagai orang sakti. Ketika Rais masih kecil,
Pak Amri diajak pindah ke desa ini. Dan ini yang penting. Pak Amri mengaku menjadi saksi ketika ada pembicaraan serius antara Pak Bara dan Pak Sina tentang Kalindra. Rais semakin seksama mendengarkan, karena dia yakin benang merah akan segera terurai. Pak Amri lalu mengatakan bahwa sepanjang pengalamannya, orang-orang yang mengalami hal serupa memang akan semacam dijauhi jodoh. Kata beliau, dalam kasus Rais, Kalindra memang memegang peran. Dulu, karena kesaktiannya, Pak Bara dan Pak Sina memang sering berkelana ke alam gaib. Dan di sanalah Pak Bara bertemu Kalindra yang kemudian sangat menyukai Pak Bara. Pak Amri sendiri tak terlalu paham siapa sebenarnya Kalindra. Selain cerita dari bapaknya bahwa dulu sekali dia adalah korban kejahatan yang jenazahnya ditemukan di dekat pohon beringin besar. Di sini Rais teringat bahwa ini persis seperti yang diceritakan oleh ibunya. Memang, kata Pak Amri, dulu Pak Bara dipaksa menikah oleh Kalindra tapi menolak. Sampai akhirnya Kalindra semacam mengangkat sumpah bahwa urusan ini belum selesai. Pak Amri sendiri mengaku tak pernah lagi ingat cerita itu sebelum Rais datang dan mengungkapkan semuanya. "Maaf Pak Amri, apa yang harus saya lakukan?" tanya Rais dengan wajah penuh kekhawatiran. Pak Amri terdiam sejenak lalu meminta Rais tenang. Hanya saja Rais harus menginap di rumah Pak Amri malam ini. Rais tentu mengangguk. Ada harapan besar Pak Amri akan bisa membantunya. Pak Amri lalu merubah topik pembicaraan menjadi hal-hal yang lebih ringan. Beliau mengaku dulu ketika kecil sering bermain dengan Butina, ibunya Rais. Beliau juga mengatakan bahwa almarhum bapaknya Rais adalah orang yang sangat baik. Hanya saja, kata Pak Amri, tak ada keturunan Pak Sina yang mewarisi kemampuan gaibnya, termasuk semua pamannya Rais. Suasana pun menjadi lebih rileks walau rasa takut Rais belum sepenuhnya hilang. Malam harinya, setelah diajak makan bersama, Rais diminta segera istirahat. Selain karena perjalanan jauh tadi yang pastinya melelahkan, agar besok Rais bisa segera pulang dan beraktivitas kembali di pasar. Sekitar jam 8 malam, Rais masuk ke kamar belakang yang disediakan oleh Pak Amri. Tak ada yang aneh selain ketakutan yang masih terasa. Tapi Rais percaya, malam ini dia berada di tempat yang tepat dan Pak Amri bisa membantunya. Tak lama kemudian, dia pun terkirim ke alam tidur. Entah berapa lama dia terlelap, Rais mendengar suara ketukan pintu. Sambil menggosok-gosok matanya, Rais pun bangkit dan membuka pintu. Ternyata yang mengetuk pintu bukanlah Pak Amri atau istrinya, melainkan sesosok wanita sangat cantik yang entah dia siapa. Gadis itu melambaikan tangannya dan meminta Rais mendekat. Karena terbius oleh kecantikan yang luar biasa, Rais pun segera menyanggupi. Ternyata Rais diajak duduk di ruang tamu Pak Amri.
Begitu mereka berdua duduk berdampingan, keluarlah Pak Amri dari arah dapur. Entah bagaimana awalnya, pembicaraan lalu mengarah pada pernikahan. Intinya, saat itu juga Rais harus menikah dengan gadis cantik di sebelahnya. Pak Amri juga mengatakan bahwa nanti beliau yang akan berkomunikasi dengan Bu Tina, ibunya Rais. Yang jelas, pernikahan harus segera dilaksanakan karena waktu sangat terbatas. Entah apa maksudnya, tapi Rais segera menyanggupi. Ada perasaan sayang jika kesempatan emas ini dilewatkan. Tapi Pak Amri mengaku tak bisa membuat acara besar karena segala keterbatasan. Hanya saja, pernikahan harus dilangsungkan saat itu juga. Tak lama kemudian, datanglah seorang laki-laki tua yang mengaku sebagai penghulu. Dan singkat cerita, mereka berdua pun dinikahkan. Ada rasa bahagia luar biasa di hati Rais. Setelah bertahun-tahun kesulitan mendapat jodoh, dia akhirnya menikah dengan gadis secantik ini. Setelah semua selesai, Pak Penghulu pamit pulang. Begitu juga Pak Amri yang juga pamit masuk ke dapur. Rais dan istrinya lalu disuruh masuk ke kamar yang tadi. Dengan perasaan berdebar yang tak bisa dilukiskan, Rais pun bersiap menyambut malam pertama. Kemudian, dengan lembut dan mesra, sang istri mendekatinya. Degup jantung Rais semakin tak beraturan. Apalagi ketika dengan mesra sang istri melepaskan pakaian mereka berdua. Bagi Rais, ini adalah pemandangan yang luar biasa. Tak butuh waktu lama, mereka berdua pun tenggelam dalam percumbuan yang penuh kenikmatan. Entah berapa lama, Rais merasa berada di puncak tertinggi surga dunia. Apalagi suara sang istri yang mendayu-dayu penuh kemesraan membuat situasi menjadi semakin membahagiakan. Sampai akhirnya Rais merasa keletihan. Mereka masih sempat berpakaian kembali dan lalu tidur berpelukan. Tak lama kemudian Rais pun terlelap. Tapi telinganya lalu menangkap kedatangan suara gemuruh yang tiba-tiba. Di pikirannya, ini seperti tanah longsor. Rais membuka matanya dan disitulah semua berubah. Yang terbaring di sebelahnya bukan lagi sang istri, melainkan sesosok nenek sangat tua. Dan yang mengerikan, nenek itu juga tiba-tiba membuka matanya dan menatap tajam ke arah Rais. Rais merasa pernah mengalami ditatap dengan cara seperti ini, tapi entah kapan dan di mana. Kemudian, ketika tubuh Rais mulai bergetar ketakutan, nenek itu berdiri dan lalu menghadap ke arah Rais yang masih terbaring di atas kasur. Lalu, ada kengerian yang tak mampu ditahan Rais. Nenek itu melepas bola matanya satu persatu dan memegangnya di tangan kanan. Kedua matanya kini berlubang hitam. Rais tak mampu berteriak dan semakin tenggelam dalam ketakutan tiada tara.
nenek itu bergerak mendekat kepada Rais yang terkunci dalam kengerian. Suasana semakin mencekam dan waktu terasa merayap begitu lambat. Kemudian, tanpa disangka, nenek itu mengulurkan kedua bola matanya dan memberikannya kepada Rais. Rais tentu makin gemetar. Dia tak berani menerima itu, tapi di sisi lain dia juga takut pada sosok yang entah siapa ini. Karena tak mampu lagi mengatasi keadaan, Rais pun memejamkan kedua matanya erat-erat. Tapi penciumannya lalu terganggu dengan aroma anyir yang sangat menyengat. Begitu dia membuka lagi matanya, nenek itu tetap berdiri di depannya. Dan di tangannya kini bukan hanya bola mata, melainkan juga hidung dan telinganya. Rais pun berusaha berteriak sekuat tenaga, tapi tak ada suara apapun yang bisa keluar dari mulutnya. Di hadapannya, penampakan sosok nenek ini semakin aneh. Wajahnya memerah, tanpa mata, hidung, dan telinga. Lalu, di sekujur tubuhnya juga banyak lubang-lubang menganga yang menambah situasi semakin mencekam. Rais berusaha berdiri sambil mengumpulkan segenap keberanian. Tekadnya satu saat ini, ingin berlari sekuat tenaga dari dalam kamar. Tapi naas baginya, sosok itu dengan sigap meraih tubuhnya dan lalu memeluk Rais sangat kuat. Aroma anyir semakin tercium dan Rais merasa mual. Dia meronta sekuat tenaga, tapi semuanya sia-sia. Tubuh Rais lalu dibanting dengan keras ke atas kasur. Kemudian, dalam kondisi sangat keletihan, dia pun hanya bisa pasrah. Sosok nenek yang wajahnya tak jelas itu lalu menindihnya dengan kuat. Upaya Rais untuk melawan kini hampir tak ada lagi. Rasanya semua tenaga telah habis terkuras. Sampai akhirnya sosok itu memaksa membuka semua pakaian Rais. Entah apa yang terjadi setelah itu, karena Rais sudah tak ingat lagi. Hanya saja, ketika ekor matanya menangkap sekelebat bayangan melompat keluar dari jendela, telinga Rais sempat mendengar suara. "Terima kasih, akulah Kalindra." Mendengar kata Kalindra, Rais pun makin ketakutan. Untungnya, tak lama kemudian terdengar suara ayam berkokok dan beraneka burung berkicau di depan rumah. Artinya, pagi mungkin telah tiba. Dalam kondisi yang masih letih, Rais memaksa bangkit dan lalu keluar dari kamar. Ternyata di ruang tamu telah duduk Pak Amri. Beliau lalu memanggil Rais agar duduk di sebelahnya. Disitulah Pak Amri meminta maaf. Ternyata tadi malam tak lama setelah Rais masuk ke kamar, Pak Amri mengaku didatangi oleh Kalindra. Ternyata Kalindra memang datang untuk menuntut balas, yaitu pada keturunan Pak Bara. Pak Amri juga mengaku sempat berdebat dan bertarung dengan Kalindra.
Tapi sosok itu terlalu kuat dan akhirnya mereka berdua terpaksa sampai pada satu kesepakatan bahwa Kalindra akan menikah dengan Rais, tapi hanya 1 malam. Pak Amri juga meminta agar Kalindra tidak datang dengan penampilan menyeramkan, agar Rais tak terlalu ketakutan. Disitulah Rais manggut-manggut. Berarti semuanya saling berhubungan. Kemudian karena penasaran, dia pun bertanya pada Pak Amri, "Pak, apa tadi saya bermimpi?" Jawaban Pak Amri ternyata mengejutkan. Awalnya beliau menggeleng, lalu mengatakan bahwa Rais sama sekali tidak bermimpi, melainkan terbawa ke alam gaib untuk beberapa lama. Tak terasa air mata Rais menetes. Ada ketakutan yang masih begitu kuat. Pada Pak Amri, dia juga mengaku khawatir jika Kalindra akan mengganggunya lagi. Dia juga bercerita bahwa Kalindra awalnya datang sebagai gadis yang sangat cantik, lalu berubah menjadi nenek yang sangat menyeramkan. Tapi kalimat Pak Amri lalu sedikit menenangkannya. Kata beliau, semua sudah berakhir. Karena sesuai perjanjian dengan Kalindra tadi malam, dia hanya menuntut melaksanakan pernikahan dengan keturunan Pak Bara, walau hanya 1 malam. Setelah itu selesai, dia berjanji tak akan pernah datang mengganggu lagi karena keinginannya sudah tercapai. Disitulah Rais menghembuskan nafas lega. Pak Amri lalu menjelaskan bahwa Kalindra memang tinggal di pohon beringin besar di pekuburan desanya Rais. Biarkan saja dia di situ, yang penting tak lagi mengganggu. Begitu ucap Pak Amri. Pak Amri juga bercerita bahwa setelah pernikahan tadi malam selesai, Kalindra tak akan lagi mengganggu Rais tentang masalah perjodohan. Hanya saja Pak Amri kembali meminta maaf karena tadi malam beliau tak mampu mencegah semuanya. Waktu berjalan dan siang harinya Rais pamit pulang setelah sempat disuruh istirahat lagi beberapa jam. Pak Amri juga menitipkan salam pada Butina sebagai teman masa kecilnya dulu. Rais tentu berkali-kali mengucapkan terima kasih dan lalu pulang. Sepanjang perjalanan, banyak sekali pikiran-pikiran aneh yang menyelimuti. Tentu saja semua tentang Kalindra, yang entah siapa dia sebenarnya. Rais juga berencana tak menceritakan apapun pada ibunya, selain bahwa Pak Amri sudah berhasil membantu. Dia tentu tak ingin sang ibu menjadi khawatir. Rais juga merasa ada yang aneh tentang dirinya sendiri, terutama satu hal. Apakah saat ini dia masih perjaka atau sebenarnya adalah seorang duda? Waktu terus berjalan dan kehidupan kembali berjalan normal. Rais tetap berjualan ikan di pasar, dan sekitar 3 bulan kemudian dia bertemu seorang gadis manis di sana yang kebetulan membeli ikan di lapaknya. Mereka berkenalan dan singkat cerita hubungan menjadi serius. Syukurnya kisah ini tidak lagi gagal dan Rais menikah di umur 31 tahun.
Setelah mempunyai 2 anak, Butina jatuh sakit dan akhirnya dibawa ke rumah salah satu adik beliau, yaitu Om Rudi, yang tinggal di kota Manado, Sulawesi Utara. Semua aset pun dijual, dan di Manado, Rais melanjutkan usahanya berdagang ikan. Sebelum meninggalkan kampung halaman, Rais sempat ke kuburan untuk berziarah ke makam ayah, kakek, dan neneknya. Ketika sampai di dekat pohon beringin besar, dia melihat goresan di batang pohon itu. Tertulis di sana sangat jelas, yaitu satu kata, Kalindra, yang entah siapa yang menggoreskannya. Kehidupan di Manado dijalaninya dengan bahagia. Apalagi sang ibu juga terlihat lebih sehat. Kisah aneh tentang Kalindra tetap disimpannya dalam hati. Hanya 2 orang di dunia ini yang tahu kisah aneh dan mencekam di malam pernikahan dengan Kalindra, yaitu dirinya dan Pak Amri. Semua memang terasa tidak masuk akal. Bagi Rais, dia hanya meyakini itu sebagai sebuah pengingat bahwa makhluk halus memang ada di sekitar kita, dan terkadang mereka berniat jahat pada manusia. Tamat. Demikian kisah misteri dari kami, Kalindra, arwah penunggu pohon beringin. Semoga kisah-kisah kami cukup menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami atas nama segenap kru Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai jumpa.